Hai guys, di sini kita sudah ada servisan Infinix Note 12 ya. Ceritanya ini LCD-nya pecah ya dan harus ganti LCD. Dan di video ini kita akan memberikan tutorial mengenai cara bongkar ya, full bongkar ya. Ini belum pernah dibongkar HP-nya ya, masih murni ya. Kelihatannya casingnya belakang bengkok bagian atas ya. Kita akan langsung bongkar menggunakan alat sederhana yang biasanya saya gunakan. Saya menggunakan bekas penutup TG ya, tempered glass ya. Oke, pertama kita panaskan dulu untuk tutup belakangnya ini, karena bautnya ini terdapat di bawah tutup belakang ini ya, di backdoornya ya. Jadi kita panaskan dulu untuk meregangkan lemnya. Kalau sudah renggang seperti ini, kita tarik secara berurutan ya, jangan ngacak tapi secara berurutan. Kita panaskan dulu untuk membuat lemnya renggang. Biasanya di bagian bawah ini lemnya cukup merekat ya, jadi kita harus bisa menyesuaikan panasnya tapi tidak terlalu panas ya. Kita tarik pelan-pelan. Jika masih lemnya belum merenggang, kita bisa panaskan lagi, tapi tidak terlalu panas ya, ada jangkanya ya. Kasih jeda untuk pemanasannya ya, tidak terus dipanaskan ya. Oke, kita panaskan lagi. Karena lemnya ini cukup tebal biasanya di bagian bawah, kita tarik lagi, kita usahakan lagi. Di sini saya belum pernah bongkar HP ini baru pertama kalinya. Rencananya kita akan langsung melakukan pergantian LCD. Jadi tutorial ini hanya membahas mengenai cara bongkarnya ya, sampai ke LCD. Kita panaskan, kita tarik lagi. Kita putar secara berurutan ya, bertahap ya, tidak langsung ditarik tapi bertahap. Jika lemnya belum mereda atau merenggang, kita panaskan sedikit. Biasanya di bagian atasnya sedikit ya, seperti ini. Lemnya biasanya di bagian atas, kemudian kita tarik ke bawah. Kita renggangkan lemnya. Ya, sudah terbuka ya. Kemudian kita lanjutkan, kita geser lagi. Jika digeser terasa berat, berarti lemnya belum renggang. Kita coba panaskan lagi. Kita tarik lagi. Nah, di bagian atas ini biasanya lemnya cukup banyak ya. Kita tarik pelan-pelan. Jika berat, kita panaskan. Ini panasnya menghadap keluar ya, jangan menghadap ke dalam, karena bisa mengena ke pemanasan baterai atau ke bagian kamera ya. Jadi kita tarik pelan-pelan. Jika dirasa berat, kita berhenti dulu. Kita panaskan. Jangan mengarah ke kamera ya, kita harus bisa mengarahkan keluar. Kalau ke kameranya nanti bisa ada efek ya. Biasanya kameranya bisa ngebrul atau redup kameranya ya ketika dipakai buat kamera ya. Jadi harus hati-hati.
Kita panaskan lagi di pinggirnya ya, jangan ke tengah ya. Kita panaskan pinggirnya. Kita kasih jaga jaraknya ya. Karena di sini lemnya cukup merekat. HP ini juga belum pernah dibongkar. Ya, lemnya sudah renggang ya, sudah terlepas ya. Kita lanjutkan, kita tarik. Tapi jangan dipaksa untuk dipanasin terus ya. Kita tarik pelan-pelan. Kita panasin bagian atasnya saja. Yang sekiranya biasanya kita tahu adalah bagian atas untuk lemnya ya. Ini cukup merekat lemnya ya. Terlebih HP ini bengkok ya untuk bagian atas itu. Ya, ini untuk bagian luarnya lemnya sudah terbuka. Sekarang kita akan lihat untuk bagian kameranya ya. Di bawah kamera ini masih ada lemnya yang masih menempel. Infinix ini HP-nya cukup kuat lemnya ya, jadi kita harus hati-hati. Tapi kalau kamera pasti akan aman saja, karena kita tidak menyentuh kamera ya. Jadi kita hanya akan menyentuh untuk bagian pinggir-pinggirnya. Kita panaskan saja untuk bagian pinggirnya. Oke, ini ada lemnya ya, yang warna putih ya. Kita coba garis-garis biar dia ngelupas. Oke, kita coba panaskan dikit. Agar lemnya merenggang ya. Nah, bagian atas ini kalau dia masih tebal, kita garis-garis agar dia lebih tipis. Oke, ada customer, saya tinggal dulu ya tadi ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, sudah hampir terbuka ya. Tinggal sedikit lagi. Ya, kita tarik, sudah terbuka. Tinggal di bagian bawah blitz ya. Ini jangan kita panaskan, kita tarik saja. Hati-hati ya untuk narik ini ya. Pelan-pelan, intinya kita merenggangkan lemnya secara pelan-pelan ya. Nah, ini lemnya nempel lagi yang tadinya sudah lepas. Ya, sudah lepas ya, tutup belakangnya ya. Sekarang kita lanjutkan. Ini untuk pembongkaran selanjutnya adalah casingnya ya. Kita bongkar dulu, kita buka bautnya. Kita percepat untuk pengambilan bautnya ya. Oke, sekarang kita lepaskan slot SIM cardnya ya. Kemudian dari sini kita tarik, kita cari celah, kita geser ke bawah,
Kita buka celahnya terus, putar bagian atas juga. Kita congkel di bagian bawah secara perlahan sampai terbuka kuncinya ya. Nah, di sini ada bautnya satu di bawah segel, kita buka dulu. Kemudian kita buka kuncinya. Nah, sekarang kita lihat di bagian atas sepertinya masih ada yang kunci. Kita cari celahnya di mana ya, mana yang belum, apakah masih ada baut. Sepertinya masih ada baut. Kita cek dulu di mana bautnya. Di bawah ini tidak ada. Coba kita lihat. Tapi jangan dipaksa ya, nanti bisa patah casingnya. Pelan-pelan kita cari celahnya. Oke, sekarang kita coba untuk tutup kamera ya. Ini penutup kameranya mungkin ada bautnya. Oke, kita coba putar. Jika tidak bisa, kita cari celahnya dulu. Bagaimana kita bisa membuka kamera ini ya, penutup kameranya ya. Di sini bautnya sudah terbuka. Kita cari celah dulu cara membuka penutup kameranya. Apakah dia dilem? Oke, tadi ada customer ya. Jadi kita lanjutkan lagi. Ya, kita buka penutup kameranya. Jangan pakai pemanas ya, kita buka saja. Nah, di sini ada baut satu yang belum kita buka ya. Kita tutupkan terbalik seperti ini biar nggak kena debu. Kita buka bautnya. Usahakan kita ambil bautnya ya. Oke, kita tinggal buka secara perlahan, hati-hati. Di sini ada fingerprint. Kita buka dulu fleksibelnya. Jika sudah, kita buka soket baterai ya. Ini kita rapikan dulu. Pastikan kamera memang rapi ya, tidak ada masalah ya. Tapi karena ini kita tidak tahu HP-nya LCD-nya pecah, jadi kita nggak tahu masalah kameranya ya. Soalnya ini kebantingnya keras. Oke, kita buka soket baterai, kemudian kita tarik lemnya ya untuk membuka baterai ini, karena kita akan melakukan pergantian LCD. Jadi fleksibelnya ini di bawah baterai. Nah, sekarang kita tarik dulu untuk lem baterainya. Kita gunakan pinset. Kita putar-putar seperti ini. Nanti lemnya akan mengikuti ya, ketarik ya. Kita percepat saja. Kita putar-putar terus sampai lem semuanya ketarik ya, atau terlepas dari baterainya. Yang sebelahnya kayak sepertinya tidak ada lemnya ya. Kita akan coba cek nanti setelah kita nyari celahnya ketika ingin membuka baterainya ya. Oke, kita buka dari bawah ya. Kita congkel pelan-pelan, pastikan soketnya terbuka.
Kita congkel pelan-pelan, kita renggangkan, kita cari celah, kita lihat apakah ada lem. Ya, sepertinya ada isolasi ya, atau double tip ya. Kita congkel pelan-pelan, tapi jangan ngena fleksibel ya, terutama fleksibel dari mesin bawah ke atas. Kita ongkek-ongkek begini supaya renggang ya double tipnya ya. Oke, ya ada double tipnya ya. Kita bisa tarik, kita lepas saja double tipnya ya. Nanti kita bisa lem. Kita tidak perlu menggunakan double tip ini. Biasanya kalau sudah tertarik dia tidak akan rapi lagi, jadi nanti bisa mengganggu baterainya ya. Ketika dipasang tidak terlalu tebal. Oke, tadi ada customer, jadi ini saya lanjutkan lagi. Di sini kita buka solasi ya, penutup soket atau penutup fleksibel LCD-nya ya. Fleksibelnya warna hitam untuk LCD-nya. Kita tarik pelan-pelan. Usahakan bersih ya, supaya nanti tidak mengganggu pas saat memasang LCD atau mengetes ya. Nah, sekarang kita akan cari celah bagaimana cara mengelet LCD ini atau membukanya. Karena kita menggunakan alat-alat sederhana, jadi kita cari celahnya dengan hati-hati ya. Oke, di sini kita gunakan untuk alat pembukanya, masih menggunakan alat sebelumnya. Kita cari celahnya. Oke, saya cari alat lain dulu. Di sini saya gunakan cutter untuk membuka celah ya. Kita kasih celah sedikit. Jangan terlalu ditekan ya, atau ditekan ke bawah ya. Nanti bisa casingnya ngena. Jadi kita pelan-pelan. Karena lemnya ini kuat banget ya. Sebenarnya kita bisa menggunakan pemanas, tapi karena saya kalau bongkar LCD tidak menggunakan pemanas, kecuali ganti touchscreen ya. Kalau ini kan LCD-nya pecah. Oke, setelah itu kita ganjel menggunakan penutup tempered glass bekas ya. Kita masukkan ke celahnya. Sekarang kita buka celah lagi, kita tarik. Seperti ini hingga ada celah lagi. Oke, kita cari pinset dulu. Saya akan menggunakan pinset. Oke, kita masukkan ke celah yang sudah kita kasih penutup TG tadi. Kita masukkan celah sedikit menggunakan ujung pinset. Ini sebenarnya saya tidak menggunakan pemanas karena menjaga karet di bawah LCD ya, supaya tidak ikut terangkat atau meleleh, atau bisa juga rusak ya. Jadi kita harus hati-hati, karena karet di bawah LCD ini penting supaya tidak membuat LCD nanti tersampuk ya. Ketika diketuk itu nggak langsung nempel ke casingnya, soalnya dia jadi ada pelapis atau tatakannya karetnya ya. Oke, kita colokkan pincet, kita masukkan ke celah-celah begini,
Kita congkel pelan-pelan ya, pelan-pelan nyongkelnya ya. Hingga terbuka seperti ini. Kita putar secara berurutan. Ya. Kemudian kita tarik. Lemnya cukup kuat ya, ini ya. Ya, sudah terbuka ya. Oke, kita lepas pelan-pelan. Kita ongkek. Tidak perlu menggunakan pemanas ya, karena ada kamera. Oke, kita sudah berhasil membongkar HP Infinix Note 12 ya. Oke, ini kita yang kena pinset ini kita ratakan supaya nanti pas saat memasang LCD itu rapi ya, tidak ada yang ganjel. Oke, mungkin cukup sekian tips dari kami mengenai tutorial cara bongkar Infinix Note 12. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat buat kalian semua. Sekarang saya akan nyari LCD nya dulu supaya nanti bisa langsung dipasang ya, untuk melihat hasilnya saat dites nanti apakah ada masalah lain atau tidak. Oke, terima kasih.